Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayang dan karunia-Nya. Kembali kita berjumpa pada pagi hari ini di hari Senin setelah beberapa waktu kita off karena beberapa kegiatan bulanan yang kita laksanakan. Akhirnya dengan momentum memaknai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, kembali kita berjumpa dalam acara apel dan tausiah pagi. Kali ini kita kembali berjumpa dengan Umi Inong. Apa kabar Umi, sehat? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Umi sudah kembali membersamai keluarga besar Poltekkes Aceh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat beriring salam kita sanjungkan keharibaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita cintai, Nabi yang kita harapkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya Allah. Yang terhormat Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Aceh telah hadir bersama kita, Bapak Dr. Abdurrahman SKPM PD. Mudah-mudahan beliau hari ini dalam kondisi yang sehat dan selalu semangat untuk memimpin kampus kita yang tercinta. Yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu Ketua Jurusan, Ketua Program Studi dalam lingkungan kampus utama dan di luar kampus utama. Yang sama-sama kita banggakan Bapak dan Ibu Kepala Pusat, Kepala Unit, dan seluruh pengelola kampus Poltekkes Aceh. Dan sebuah kebanggaan bagi kita bersama, anak-anak dari jurusan farmasi yang bisa mengikuti acara kita pagi hari ini. Anak-anak semua apa kabar? Semuanya penuh dengan semangat ya. Sehat-sehat selalu dan siap mendapatkan ilmu dari Ustazah kita Umi Inong. Baik, sebelum kita lanjutkan acara apel dan tausiah pagi, marilah kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama membacakan surah Al-Fatihah. Mohon Umi untuk bisa memimpin surah Al-Fatihah. Silakan Umi. Meluangkan waktu kita untuk membacakan, menghayati daripada surah Al-Fatihah dan kita mulakan dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mudah-mudahan dengan kita membuka acara kita pada pagi yang berbahagia ini, Allah memberkahi segala acara dari awal sampai akhir. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, kami kembalikan kepada Ibu Yani. Amin ya Rabbal Alamin.
Selanjutnya dengan hormat berkenan Bapak Direktur memberikan sambutan pada apel dan tausiah pagi. Dengan hormat kami silakan Bapak Dr. Abdurrahman SKP MPD. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sudah bergabung semuanya, Bapak Ibu Wadir, Bapak Ibu Kajur, Bapak Ibu Kaprodi. Semuanya ini masih berapa nih? 93, tapi ada yang bergabung ya. Eh, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita kembali ke apel dan tausiah yang saya pikir kita merindukan semuanya. Mudah-mudahan ini mendapat berkah ya untuk kita semua. Saya tidak absen lebih lanjut. Saya pikir nanti Bu Yani bisa melihat membagikan absen sehingga yang hadir nanti bisa kita evaluasi. Baik, saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. yang kita muliakan hadir pada pagi hari ini, Ustazah Hajjah Safwani LC MAG. Beliau ini sudah beberapa kali ya di tempat kita ya, nggak salah. Ini lulusan dari Al-Azhar University Kairo. Tentu ini nanti kita akan dengarkan banyak tausiah dari beliau. Kemudian yang saya hormati para wakil direktur, kepala pusat, Kayunit, Kasubag Adab dan Adum, ketua program studi, baik di kampus utama maupun program studi di luar kampus utama, para dosen, staf, mahasiswa yang kami banggakan, yang hari ini sudah bergabung ada di kelas, ya, dan seluruh teman-teman semuanya yang sudah berhadir. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan pagi hari ini nikmat iman, Islam, dan kesempatan kita berkumpul di majelis tausiah ini. Semoga ini membawa berkah untuk kita semua. Selamat, selawat dan salam kita sanjungkan ke haribaan Nabi besar Muhammad SAW kepada keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini panitia sudah mengambil tema karena ini bertepatan dengan kita akan merayakan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2025 besok. Maka hari ini judul yang sudah diambil adalah memaknai Hari Kemerdekaan. Nah, tentu Bapak Ibu sekalian, Hari Kemerdekaan ini bukan hanya sekedar merayakan secara seremonial, namun ini menjadi perenungan kita bahwa kemerdekaan ini adalah sebuah amanah dan titipan dari Allah SWT yang perlu untuk kita jaga dan kita isi. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini mungkin kita akan melihat bagaimana sisi dalam Islam cara kita memaknai hari kemerdekaan Indonesia ini. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, saya berharap kita bisa mengikuti tausiah ini sampai dengan selesai dan mengambil intisari nanti yang akan disampaikan oleh Ustazah. Semoga ini menjadi bekal untuk kita untuk mencintai negeri ini, mengisi negeri ini, khususnya kepada Poltekkes Kemenkes Aceh. Barangkali ini sebagai sambutan dari saya. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Ustazah dan panitia yang sudah hadir dan memulai aktivitas tausiah pada pagi hari ini.
Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Direktur. Bapak Ibu sekalian, tadi Bapak Direktur sudah sekilas juga menjelaskan, perkenalkan Ustazah Inung pada hari ini. Namun sebelumnya kami akan lebih secara mendetil memperkenalkan siapakah sosok beliau yang ada di sebelah saya ini. Nama beliau adalah Hajar Safwani LC MAG. Beliau lahir di Ujung Pandang pada tanggal 31 Oktober 1979. Saat ini tinggal di Jalan Lawang nomor 158, Komplek Mesara Agung, Gugajah Ketapang di Aceh Besar. SD beliau saat itu masih berada di Makassar. SD Islam Atirah ya di Makassar. Selanjutnya SMP dan SMA berada di Gontor, Putri, Jawa Timur. Selanjutnya mengikuti pendidikan S1 jurusan Ilmu Tafsir dan Al-Quran di Al-Azhar University, Diploma Kairo Universitas Syariah Islamiyah. Selanjutnya S2 beliau adalah di UIN Araniri, Banda Aceh, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Baik, itulah perkenalan singkat beliau yang sering kita panggil dengan nama kesayangan Umi Inong. Jadi di mana-mana beliau lebih dikenal dengan Umi Inong. Baik Ustazah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mendengarkan bagaimana kita memaknai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tentu saja nanti beliau akan mengupas dari sudut pandangan berdasarkan kitab suci kita Al-Quran. Untuk lebih lengkapnya kita langsung persilakan Umi Inong. Silakan Umi Inong. Terima kasih Ibu Yani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini Allah masih melimpahkan kepada kita semua, kepada seluruh makhluknya, bukan hanya manusia, kepada hewan, tumbuhan, benda langit, bukan saja orang mukmin, kepada orang kafir atau non muslim itu juga Allah berikan kenikmatan. Namun yang beda, kenikmatan yang Allah berikan kepada orang mukmin itu berlangsung dan berlanjut sampai akhirat nanti, dihisab dan diberikan. Kalau memang kita kebaikan kita lebih berat, akan masuk surganya. Dan mudah-mudahan yang hadir pada pagi yang berbahagia ini di acara yang insya Allah berkah dan bermanfaat bagi kita semua, menjadi ahlu surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian mari sama-sama kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda Rasulullah Muhammad bin Abdillah Khatamul Anbiya Habibullah, yang nama beliau bila kita bersyahadat tidak kita sebutkan maka syahadat kita tidak sempurna. Beliaulah suri toladan, diabadikan dalam kitab suci. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kemudian terima kasih kami kepada, terutama kepada Bapak Direktur ya, yang sudi kiranya tadi bergabung juga melalui Zoom bersama kita.
Kemudian ibu yang selalu setia menemani kami, ya Ibu Yani, Masya Allah. Ini saya tidak tahu lagi sudah kunjungan yang keberapa kemari ya. Mudah-mudahan ini terus berkelangsungan ya Bu Yani ya. Silaturahmi kita ini bukan hanya di dunia, nanti di akhirat kita saling mencari. Amin amin ya Rabbal alamin. Baik, kami tidak memperpanjang kalam. Kali ini tidak lama lagi kita akan masuk di hari kemerdekaan kita. Tepat di hari Ahad nanti, insya Allah 17 Agustus 2025. Ini maknanya kita sudah atau akan memasuki 80 tahun kita merdeka. Ya. Sekarang mari sama-sama kita merungi apa itu merdeka. Ya, makna kemerdekaan secara umum itu adalah kebebasan. Kebebasan dari penindasan yang kita dapatkan dari penjajahan atau kekuasaan asing. Artinya dulu sebelum 17 Agustus 1945 kita di Indonesia ini hidup dalam keadaan tertindas. Baik secara ekonomi, baik secara pendidikan, baik secara kebudayaan, politik, dan seterusnya. Namun karena bersatu kegigihan ya orang-orang kita dahulu, dan ternyata ya Bu Yani, saya baru tahu juga ada kiprah orang Muslim dalam memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan kita ini. Berbicara tentang hari kemerdekaan tentu tidak lepas dari sejarah. Mungkin ini sudah sangat biasa sekali, tapi namun izinkan kami mengulang sedikit. Negara apa saja yang menjajahi Indonesia? Diawali oleh Portugis, itu datang di Indonesia pada tahun 1511 dan berpusat di Maluku, Indonesia Timur. Mereka merampas hasil rempah, mereka tidak sungkan-sungkan, mohon maaf, melukai, menciderai para wanita. Dan itu bisa kita dengar persaksiannya dari nenek-nenek kita yang menyaksikan, yang mengalami masa sebelum kemerdekaan. Kemudian tidak hanya Portugis, ada Spanyol. Begitu mereka juga berpusat di Maluku. Ada Belanda. Nah, negara Belanda ini di akhir abad ke-16 dan menjajah Indonesia kurang lebih 350 tahun. Artinya 3,5 abad atau 3,5 abad itu Masya Allah menindas warga Indonesia, baik itu di ekonominya, baik itu di kebudayaannya, baik itu di sosialnya, baik itu di pendidikannya. Ya. Dan ada lagi negara yang menjajah Indonesia, Prancis. Ya, kemudian Inggris. Inggris itu dipimpin oleh Thomas Stamford. Kemudian yang terakhir itu adalah Jepang. Jepang itu pada Perang Dunia Kedua tahun 1942 sampai 1945. Nah, rasa tertindas ini tentu semua kita antara iya dan tidak, berani atau tidak untuk melawan. Nah, ini yang ingin saya titipkan, ingin saya sampaikan. Betapa kiprah, peran, persatuan daripada umat muslim itu mempunyai andil dalam memerdekakan negara kita ini. Saya sejujurnya juga baru tahu gitu. Pertama saya mendengar ceramah daripada Ustadz Adi Hidayat. Dan saya coba searching, saya coba kembali ke literatur, Masya Allah. Apa itu? Jadi suatu hari di tanggal 17 April, hari Senin seperti hari ini. 17 April itu 1905, ada 5 habaib. Ya, 5 habaib. Habaib itu kan yang berketurunan dengan keluarga Nabi atau Nabi Muhammad SAW. Siapa 5 Habib itu? Ada Habib Sayyid Abdurrahman Al-Mansur. Ada Habib Sayyid Syekhon bin Sihab. Ada Habib Sayyid Muhammad bin Abdullah. Ada Habib Muhammad Fakhir. Dan terakhir Sayyid Ali bin Ahmad bin Syahab. Kelima Habib ini mengadakan pertemuan atau rapat, ya bahasa kekinian rapat lah, di Tanah Abang itu di hari Senin 17 April 1905.
goal atau sasaran daripada rapat orang ini adalah mudah-mudahan setelah pertemuan ini atas izin Allah kita bisa mewujudkan yang namanya negara, tentu dengan ridho ilahi. Tak lama berselang daripada rapat ini 6 tahun kemudian, berarti 1911 ya. Itu datanglah seorang syekh bernama Ahmad Sukati dari Jogja dan Muhammad Darwis Kauman dari Jogja ke Jakarta. Ya, sehingga terwujudnya satu perserikatan atau organisasi yang bernama Jamiatul Khair. Awalnya yayasan ini atau perserikatan ini itu awalnya perserikatan ini berkiprah hanya di bidang sosial dan pendidikan. Bagaimana memperhatikan, bagaimana menghandle orang fakir miskin, kemudian bagaimana warga sekitar itu bisa meraih ilmu, ya, walaupun tidak tinggi, karena belum masa kemerdekaan. Nah, kemudian dari cikal bakal ini tercetus untuk bagaimana mendirikan sebuah negara yang tentunya di bawah ridho ilahi. Ini yang ingin saya garis bawahi. Itu Bu Yani. Nah, tepat di tanggal 17 Agustus 1945, Bapak Soekarno dan Muhammad Hatta itu memproklamirkan ya bahwa Indonesia merdeka. Kalau kita ingat-ingat ya Bu Yani, itu di mana? Ya, di mana-mana buku diktat sekolah, buku sekolah itu disampaikan bahwa dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 yang sekarang lebih dikenal Jalan Proklamasi nomor 5 itu di Jakarta. Nah, orang ingatnya Jalan Pegangsaan, artinya jalan. Kalau jalan itu tidak bertempat. Tetapi bila disebut nomor 56, berarti itu identik pada satu lokasi tertentu. Tidak pernah kita bertanya rumah siapa itu. Nah, ternyata begitu kita merujuk ke sejarah, itu tidak lebih daripada wakaf seorang saudagar berketurunan Arab Indonesia yang punya rasa cinta terhadap Indonesia, ingin berjuang, namun tidak disebut, ya, jarang sekali dan bahkan nyaris tidak kita ketahui, yaitu Faraj bin Marta. Dia menghibahkan, mewakafkan tanahnya, rumahnya, bukan tanah, rumah, dan disitulah Bapak Presiden kita Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta membacakan proklamasi. Saya bilang Masya Allah, ini seorang saudagar Arab Indonesia Muslim. Menghibahkan berarti tradisi, mewakaf, menghibahkan ya aset kita bukan demi pencitraan nama. Demi cinta negara yang pada saat itu belum merdeka dan terlupakan oleh sejarah. Hari ini saya ungkap bahwa Masya Allah, sekiranya umat muslim ini bersatu, bukan satu negara yang bisa kita wujudkan. Subhanallah. Terkait dengan kemerdekaan Bapak Ibu sekalian, tentu tidak terlepas daripada hal-hal yang membuat kita tertindas, ketertinggalan, keterkungkungan, maka ada jiwa nurani kita ingin merdeka dari segala penindasan, keterkungkungan, dan ketertinggalan. Hari ini sama-sama kita akan memperingati, mengingat, menyambut bagaimana pejuang-pejuang kita yang tadi diawali oleh 5 habaib bermimpi hasil rapat nanti ini bisa mewujudkan suatu negara dengan izin Allah, tentu dengan ridho ilahi. Ini sejalan dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari ada yang bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah,
Ayyuma muqatil fi sabilillah. Siapa yang layak disebut pahlawan di jalan Allah? Apakah orang yang berjuang mati-matian sehingga dia mendapat titel pahlawan sudah berjuang, atau dia berjuang dengan nasionalisme yang tinggi hingga ia dikenang? Rasulullah menjawab dari pertanyaan orang tersebut, bukan yang pertama juga bukan yang kedua. Rasulullah menjawab dengan hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berjuang untuk menjadikan kalimat Allah itu tinggi, maka dialah hakikat pejuang di jalan Allah. Bapak Ibu sekalian, pejuang di jalan Allah bukan saja akan mendapatkan atau disematkan titel pahlawan nasional, bukan saja akan dikenang orang yang memiliki nasionalisme tinggi, tetapi pejuang di jalan Allah akan diabadikan namanya di surganya Allah. Itu yang harus diingat. Mungkin kalau kita berjuang, sebut saja kita di Poltekkes, kita bagaimana mendidik, mencerdaskan anak bangsa. Kita tanamkan nilai-nilai. Apakah itu agama ataukah itu pendidikan yang sejalan dengan Allah dan Rasulnya perintahkan, maka dia akan terus berada di koridor yang sesuai akal dan nuraninya. Sekarang kita menyaksikan bagaimana kaum politikus, kaum ekonom, kaum apapun itu berbicara, berjuang, tapi kita tidak pernah tahu apakah sejalan akal dan nuraninya sesuai dengan aturan Al-Quran dan hadis. Kita tidak pernah tahu. Karena hakikatnya tujuan yang sangat esensial yang ingin diraih oleh kaum politikus, oleh kaum cendekiawan, atau oleh kaum ekonom, atau apapun itu hanya terpatri di dalam sanubari. Jadi yang tahu cuma Allah. Nah, 5 habaib tadi kumpul berharap terwujudnya negara atas izin Allah dengan ridho ilahi. Ternyata itu kita rasakan keberkahannya sekarang. Kita bebas menuntut ilmu, kita bebas berkata-kata, kita bebas berekspresi, kita bebas men-share apapun itu. Tapi harus ada aturannya. Tidak boleh berkata sesuka hati yang kira-kira menyinggung banyak orang, menyinggung banyak instansi. Itu Islam yang mengatur. Maka kata Allah di dalam Al-Quran, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqati yatba'uha adza. Berkata baik, beristighfar, sadar diri bahwa kita ini manusia tidak luput dari salah dan dosa, maka minta ampun kepada Allah jauh lebih baik daripada kita bersedekah. Kemudian kita ikut sertakan setelah sedekah kita itu dengan perkataan tidak baik. Dalam tafsir dijabarkan oleh para ahli tafsir, perkataan tidak baik ini bukan saja perkataan yang menyakitkan Ibu Yani, tetapi perkataan, contoh ilustrasinya adalah kita ingin memberi sesuatu kepada pengemis. Setelah kita berikan, Pak doakan saya Pak ya. Ini masuk dalam kata yatba'uha adza. Berarti kita memberi mengharap imbalan. Tidak boleh. Maka biarkan kita beri tanpa mengharap. Dia mendoakan silakan. Yang jangan kita minta. Nah gitu. Nah kita bekerja lillahi ta'ala. Biar itu diabadikan oleh Allah. Itulah hakikat pahlawan sejati menurut perspektif Al-Quran. Nah kenapa
Kita itu yang kita kejar. Dikatakan wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannat tajri min tahtihal anhar. Pahlawan yang memang berlandaskan ya berjuang ridho untuk menggapai ridho ilahi itu akan mendapat ganjaran pahala yaitu surga. Nah, ayat 25 surah Al-Baqarah ini Allah tujukan untuk seluruh pejuang yang masih hidup. Siapa yang dimaksud Umi Inong? Kita semua. Seorang ibu berjuang melahirkan generasi-generasi yang memberikan manfaat minimal di dunia. Ya Rob sampai akhirat. Seorang suami, seorang bapak berjuang memberikan 1 rupiah nafkah. Saya tidak mengatakan 1 juta, 100 juta, 1 rupiah nafkah. Keringatnya itu dihitung oleh Allah. Tidak ternilai selama tujuannya itu adalah menggapai ridho ilahi. Berusaha mencari harta yang halal tidak syubhat. Pengaruh enggak Umi Inong? Oh sangat berpengaruh. Inilah makna daripada pahlawan sejati menurut Al-Quran. Kalau pahlawan yang sudah meninggal, yang berjuang memerdekakan Indonesia, berjuang menyuarakan pendidikan bagi wanita, berjuang menyebarkan nilai-nilai Islami di segala lini kehidupan. Masya Allah, saya terkejut-kejut ketika pergi kepada seorang dokter. Dia sebelum memeriksa pasiennya, Bismillahirrahmanirrahim. Ada dokter itu di sini, di Banda Aceh. Ambil obat, Bismillahirrahmanirrahim. Cuci alat, Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga saya bertanya, daripada saya gibah, saya bertanya kepada dokter tersebut. Kenapa dok, sebelum dokter memulai pekerjaan dokter, sampai akhir mencabut gigi, ini dong bocor dong sekarang. Berarti dokter gigi. Yang familiar ini boleh kita syiarkan. Mudah-mudahan beliau sehat dan selalu panjang umur. Amin. Saya bertanya, beliau mengatakan kita sekedar dokter, Ibu. Nah, saya tidak bisa menjamin apakah setelah saya obati gigi Ibu atau saya cabut gigi Ibu itu sembuh. Tidak menimbulkan infeksi kemana-mana. Itu cuma kuasa Allah. Subhanallah. Belum lagi saya dipertemukan dokter di Mesir sana. Suatu hari adik leting saya sakit, ada luka di dadanya. Ternyata harus dioperasi karena tumor. Walaupun tumor jinak. Ternyata operasi kecil. Begitu saya sudah memperkirakan ini mungkin ribuan pon pada saat itu puluhan juta, Ibu. Akhirnya kami sudah mempersiapkan. Begitu mau dibayar tidak mau. Masya Allah. Ada satu dokter lagi di Aceh ini. Dokter bedah. Subhanallah. Saya membawa seorang ibu yang ternyata mengalami infeksi. Dan begitu diambil tindakan dan disuruh observasi selama lebih dari 5 kali. 1 rupiah pun beliau tidak mau terima. Hampir mulut saya ingin mengucapkan, dok nggak perlu lagi namanya uang ya. Tapi saya takut, saya lancang. Cuman saya terkagum-kagum. Nah, apakah pejuang-pejuang di jalan medis ini, pejuang-pejuang di ranah politik, pejuang-pejuang di ranah pendidikan, model seperti ini miskin? Tidak. Malah berlimpah. Itu ada keberkahan. Karena hitungan manusia 1 tambah 1 sama dengan 2. Hitungan Allah 1 tambah 1 bisa jadi 1 juta, 1 miliar, bahkan tidak terhitung. Itu. Nah, kalau pahala ataupun janji Allah bagi orang yang sudah berjuang karena Allah Ta'ala, berjuang di ranah apapun itu, dan sudah meninggal, maka ada dikatakan dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 169 sampai 170. Yang artinya wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kamu sangka orang yang berjuang di jalan Allah itu dia
wafat, meninggal. Bal ahya, justru mereka hidup. Artinya hidup itu apa? Raganya kan padahal dia sudah meninggal loh, tertembak loh. Bukan. Nilainya, dampak, efeknya, pengaruhnya. Kenapa? Ternyata dia berjuang lillahi ta'ala. Masya Allah. Farihina bima atahumullahu. Bahagia seperti apa yang Allah berikan. Yang Allah berikan itu apa? Min fadli, keutamaannya. Berbentuk apa? Tadi mungkin diabadikan dalam sejarah. Ya, kemudian itu menjadi cerita, bukan dongeng, story bagi anak-anak bangsa. Sehingga itu menimbulkan semangat. Nah, dari uraian yang kami sampaikan tadi Bapak Ibu sekalian, ternyata satu titik poin yang bisa kita ambil, banyak atau besar andil kaum muslim di saat bersatu dapat mewujudkan sebuah negara besar yang sekarang mungkin jumlah penduduknya atau populasinya lebih daripada 270 juta. Wow. Kita memimpin Poltekkes aja Ibu, berapa katakan di sini jumlah? 500-an atau 1000 anggap. Wow. 5.500-an lah kita bilang. Itu masih lingkup ribuan. Bagaimana juta? Bagaimana ratusan juta? Lain kepala, lain isinya. Nggak usah kita berbicara itu. Di antara kita bersaudara saja belum tentu satu visi dan misi. Tetapi kalau kita rangkul dengan atas izin Allah dan ridho ilahi, itu ternyata mudah kita wujudkan kemerdekaan dan perdamaian. Sedikit kami ingin sisipkan, sekarang ada negara, bahkan itu bagian kecil dari negara tersebut sedang tertindas. Mari sama-sama kita sisihkan semangat kita. Kita sisihkan harta kita buat saudara-saudari kita di Palestina, Gaza. Masya Allah, bantuan dijatuhkan dari langit. Mereka berebut hanya ingin mengambil tepung, susu, air. Karena mereka sudah mungkin sudah hampir setahun atau ya Oktober ini setahun mereka dan itu sudah diabadikan dalam Al-Quran yang berbunyi walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah rela yang namanya Yahudi dan Nasrani sampai kita mengikuti agama mereka. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk closing statement saya sisipkan sama-sama kita di berbagai profesi kita termasuk ibu rumah tangga. Ingin saya selipkan, jangan berkecil hati. Sama-sama kita berjuang dalam mewujudkan maqasidus syariah. Apa maqasidus syariah itu adalah segala aktivitas, kegiatan untuk kita berjuang yang tujuannya mewujudkan 5 hal. Bagaimana dia merdeka dalam hal beragama. Bagaimana dia merdeka secara kejiwaan. Dia pergi kemana-mana aman. Enggak digorok, enggak dicopet, enggak diculik. Itu tingkatan kedua. Bagaimana kita merdeka secara akal. Kita boleh memilih mau masuk di bidang medis, silakan. Mau masuk di bidang agama juga silakan. Mau masuk di bidang teknik juga silakan. Itu diberikan kebebasan. Bagaimana dulu perempuan tidak punya kebebasan menuntut ilmu tinggi-tinggi. Itu. Padahal penyair Ibrahim Al-Hafiz mengatakan, al-ummu madrasatun idza a'adattaha a'adatta thayyibal a'raq. Ibu itu adalah sekolah. Kalau kita mempersiapkan ibu-ibu yang berisi kepala dan hatinya, maka kita sedang mempersiapkan generasi-generasi yang penuh di kepala dan di hati. Penuh ilmu, penuh empati. Nah, itu. Yang ketiga, yang keempat adalah bagaimana kita bisa merdeka memiliki keturunan. Di Cina itu untuk memiliki anak tidak boleh lebih daripada berapa? 2. Kenapa? Saking banyaknya. Kita bayangkan Ibu, kalau orang Muslim dibatasi 2 saja. Ya 2 saja. Syukur-syukur 2 ini jadi. Kalau dua-duanya batat, Masya Allah.
Kemudian yang terakhir itu adalah bagaimana kita merdeka dalam hal harta. Kita mendapatkan harta, kita mau wakafkan apa, kita punya rasa kemerdekaan itu. Insya Allah hari Ahad depan, mari sama-sama kita menyambut, menyongsong, merenungi, berkontemplasi apa makna merdeka. Kita hadirkan di benak kita bagaimana semangat spirit perjuangan yang pernah diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan kita yang sekarang masih semangatnya itu ada di sanubari kita. Demikian Bapak Ibu sekalian, mungkin kita bisa perpanjang dengan bertanya atau dialog. Kalau ada salah itu datang dari saya dan dari setan, mohon kami dimaafkan. Kalau itu ada betul dan bermanfaat, datangnya dari Allah yang Maha Benar. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustazah Umi Inong yang sudah memberikan semangat untuk kita mewarnai kehidupan pada khususnya di bulan Agustus ini dengan semangat kemerdekaan kita. Bagaimana kita akan berkiprah untuk seterusnya sesuai dengan anjuran dan harapan daripada Al-Quran dan hadis tadi sudah dibacakan oleh Umi Inong. Nah, mungkin Umi Inong tadi seperti yang Umi sampaikan bahwa semua kita adalah pejuang-pejuang. Iya. Bagaimana dengan kami yang ada di kampus yang setiap harinya mengayomi, membimbing mahasiswa dengan segala macam problema mereka dari yang sama sekali tidak tahu, kita ajarkan menjadi tahu. Seorang dosen yang amanah, yang datang dari rumah, beribadah di sini dari pagi sampai sore, dan dosen itu banyak sekali sekarang. Aplikasi yang harus diisi, tanggung jawab dan bebannya luar biasa dosen ini, memang hebat. Termasuk juga para staf yang mengatur administrasi, mengelola kampus ya. Apakah ini juga boleh kita katakan bahwa para pengelola kampus ini baik dosen ataupun staf termasuk mahasiswa juga adalah pejuang-pejuang dan yang mendapatkan pendidikan, calon-calon penghuni surga. Kira-kira gimana menurut Umi Inong? Ya, seperti tadi saya sampaikan ya Bu Yani di dalam materi kajian, tentu siapapun itu, apapun itu profesinya, sampai ibu rumah tangga, itu insya Allah dikatakan sebagai pejuang sejati selama ini yang harus digarisbawahi. Nawaitu, ya kita niat, kita melangkahkan kaki kita dari rumah kita, Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Kita niat apa yang kita kerjakan. Waktu kita itu tidak sedikit loh. Pagi hingga sore tadi kata Bu Yani. Masya Allah. Iya kan. Ibu sedang mencetak generasi bangsa. Dan kami besar sekali harapan Bu Yani. Bukan sekedar dia generasi bangsa yang cerdas secara ilmu. Tetapi dia harus cerdas secara etika. Ini yang sekarang, yang Masya Allah, saya melihat orang-orang pencinta ilmu yang punya etika sedang berjuang. Ya, bagaimana ketika mungkin di bidang apoteker katakan, dia menyampaikan, menginformasikan kepada orang awam, termasuk saya, bahwa obat ini adalah obat yang memang harus ibu bapak konsumsi karena penyakit ibu ini. Jangan hanya gara-gara yang obat yang ini, yang lain itu lebih besar kompensasinya, itu yang lebih besar, yang lebih awal kita tawarkan. Bagaimana kita jujur dulu, ada 3, Allah, kemudian diri sendiri, baru orang lain. Nah, maka saya bilang dimanapun ranahnya, dimanapun domainnya, kita berjuang selama tadi karena ridho ilahi yang kita ingin gapai. Itu Masya Allah, itu nanti akan diabadikan di dalam ataupun disematkan predikat kita di surga nanti. Masing-masing kita akan diminta pertanggungjawabannya. Ibu Yani, hari Senin tanggal segini Ibu kemana? Oh, saya sedang menyiapkan materi karena ada jam kuliah. Berapa manusia yang menyerap, menerima
ilmu ibu. Oh, Masya Allah 200. Subhanallah. Dari 200 itu yang mengalir lisannya kepada orang lain. Apakah ibu mendapat pahala? Pasti. Kok sombong kali Umi mengatakan pasti. Rasulullah yang bilang, man sanna sunnatan hasanah falaha ajruha. Barang siapa yang memberikan yang baik, lalu yang diberikan itu memberikan lagi kepada orang lain, itu mengalir kepada orang yang beri di awal. Demikian juga kalau kejahatan. Kita mengajarkan bagaimana. Udah kita katakan saja di sesar. Kenapa? Sesar itu singkat, biayanya padat. Nah, itu oke, dia akan mendapatkan sepintas uang yang banyak, tetapi dia tidak pernah bisa memastikan berkah nggak uang yang didapatkan. Itu Ibu Yan. Baik, alhamdulillah tentu dengan banyaknya penjelasan dari Umi Inong tadi akan terus membawa semangat bagi pejuang-pejuang pendidikan yang ada di kampus kita tercinta. Tentu dengan lillahi ta'ala ya. Berniat dari rumah untuk ibadah lillahi ta'ala, tentu Allah akan memberikan ganjaran yang terbaik untuk kita semua. Amin. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kami buka kesempatan untuk bertanya pada hal-hal yang telah disampaikan oleh Ustazah kita. Tentu saja ini memberikan semangat yang berlipat-lipat di bulan Agustus ini. Bahwa apa yang telah dilakukan Bapak dan Ibu ternyata mendapatkan pahala yang luar biasa di sisi Allah. Amin. Silakan Bapak dan Ibu, atau ada mahasiswa juga langsung ingin bertanya juga boleh. Silakan, kami buka kesempatan. Assalamualaikum Bu Yani. Waalaikumsalam, silakan Pak, sebutkan Ahlan nama. wa sahlan. Iya. Terima kasih Bu Yani. Saya baru juga mohon maaf baru buka live-nya. Tadi kebetulan ada Pak Najir, ada Bu Eka yang iya. perlu dengan alat-alat lab dan reagensia. Mohon Ya, maaf. silakan. Umi penceramah. Iya, Mungkin ahlan, ini Bapak. di luar dari tema saya. Tema pun tidak saya lihat apa temanya. Mohon maaf Bu dan Umi. Tidak apa-apa Pak. Memaknai Hari Kemerdekaan Pak Safwan. Oh ya. Ya. Ini Umi, kita alhamdulillah masih diberi kesehatan dan kesempatan, makanya kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar bertakwa. Tapi kita selalu mengerjakan salat 5 waktu sehari semalam, ditambah dengan salat sunat rawatib, qabliyah dan ba'diyah. Tapi implementasi kita setelah salat itu selalu di luar salat kita tidak bersikap seperti di dalam salat. Bagaimana implementasi kita supaya kita di luar salat pun terimplementasi bahwa kita Allah menjaga kita dan malaikat. Kalau kita membuat kejahatan, Allah mengontrol kita. Jadi bagaimana implementasi setelah salat supaya kita dalam keadaan salat juga. Terima kasih. Mungkin nanti ada kesempatan pertanyaan satu lagi. Nanti saya bertanya lagi. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf dan segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Safwan boleh dijelaskan lebih terinci bersikap seperti apa? Karena ketika pada saat sholat benar-benar menjalankan perintah sesuai dengan aturan. Di luar sholat bersikap seperti apa yang bisa kasih contoh lebih jelas Pak? Gimana ya? Istilahnya kita di luar salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini kita setelah di luar salat, apalagi terutama mungkin sebenarnya akhlak kita harus berakhlak yang baik. Nah, habis itu saling sayang dan menyayangi. Ini kadang-kadang kita terlalu ego. Misalnya azan berkumandang, ada mahasiswa kita yang perlu untuk kegiatan penelitian, tapi kita tinggalkan mahasiswa. Tapi boleh kita ajak mahasiswa, sama-sama yuk kita salat dulu, nanti setelah salat baru kita melayani dia. Tapi ini kadang-kadang besok aja lah nak, saya ni dah azan, saya mau ke musala dulu mau salat.
terzalimilah anak-anak kita yang mungkin perlu dia. Maksudnya sikap kita setelah salat, terimplementasi salat kita untuk perbuatan keji dan mungkar. Dan seperti tadi misalnya ada mahasiswa yang perlu sama kita, jangan langsung kita tolak gitu. Mungkin memang itu mahasiswa kita, tapi jangan sampai anak kita atau siapapun terzalimi gara-gara kita. Itu. Iya, iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Safwan, sudah sangat jelas. Silakan Umi. Iya, baik. Pertanyaan yang sebenarnya bagus sekali ya. Bagaimana bisa mengeluarkan pengaruh atau dampak daripada sholat kita ke dalam kegiatan sehari-hari kita. Kurang lebih begitu yang saya tangkap ya Pak Sofwan ya. Betul. Memang sesungguhnya sholat itu tanha anil fahsyai wal mungkar. Ya, dia itu melarang, mencegah kemungkaran, perbuatan tidak baik ataupun kemungkaran. Sebut saja tadi mungkin contoh yang digambarkan oleh Pak Sofwan, kita azan sholat, kemudian ingin sholat, ada mahasiswa datang. Setelah itu ditunda lagi. Mungkin ini sudah penyakit di ranah pendidikan, nggak di Poltekkes saja. Saya memberi tausiah atau materi itu di instansi bahkan keagamaan, begitu juga. Kemudian sebut saja di ranah pendidikan, di luar Poltekkes, begitu juga. Ya, yang sebenarnya bisa diatasi sekali dua kali pertemuan, tapi ditunda-tunda. Kalau bisa mempersulit, kenapa mempermudah? Nah itu. Nah, tadi saya sampaikan dalam bagaimana memaknai kemerdekaan ini dalam satu kegiatan kita sehari-hari berkaitan dengan akhlak, yaitu tetap dilandasi dengan ridho ilahi. Kita bertanya kepada diri kita, apa yang kita lakukan ini Allah ridho enggak? Saat kita dalam urusan seperti mahasiswa tadi, ingin bertanya ditunda besok, dan besok. Kita ada rasa jengkel enggak? Kita ada rasa kesal enggak? Kalau ada, jangan kita buat untuk orang lain. Terus bagaimana memberikan impact atau pengaruh sholat kita kepada pembentukan akhlak ini? Tadi Pak Sofwan bertanya seperti itu. Dua hal Pak Sofwan. Yang pertama berdoa. Ternyata Allah menciptakan kita ini menjadi manusia ketergantungan kepadanya. Karena apa yang kita buat belum tentu kita menghasilkan apa yang kita inginkan. Kita sholat khusyuk, tiba-tiba Allah kasih hujan. Tik, 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 buyar kehusukan kita. Kenapa? Teringat besok baju seragam yang mau dipakai baru saja terjemur. Nah, tetapi kalau kita pasrahkan, ya Allah, kalau memang engkau ridhoi seragam ini besok saya pakai, ada caranya ya Allah. Engkau kasih cara, engkau kasih solusi. Tanpa harus membatalkan sholat saya. Artinya ketergantungan. Yang kedua istighfar. Jadi doa dan istighfar ini dua hal yang sangat terikat dalam kehidupan kita. Banyak orang sholat di sana bermacam-macam dasarnya. Ada yang dasarnya ingin dikatakan dia rajin sholat jamaah. Ada yang dikatakan ada orang sholat ingin dikatakan dia sholat tepat waktu. Nah, maka tidak salah ya Imam Nawawi mengangkat satu hadis, dan itu hadis utama dan pertama apa? Innamal a'malu binniyat. Semua kegiatan itu tergantung niat. Niat kita itu meraih ridho ilahi di segala profesi. Ya, beberapa hari yang lalu ada seorang ibu datang kepada kami. Anaknya kecil-kecil, 3 orang. Anak pertama kelas 3 SD, anak yang kedua 4,7 tahun. Yang ketiga itu baru mau masuk 3 tahun. Dia mengeluh betapa rempongnya. Waktu itu berasa waktu atau hari itu rasanya kok tidak cukup 24 jam. Di situ saya sisipkan. Nikmati. Kalau Anda menikmati, ini sudah kodrat dari Allah. Sudah kewajiban bagi kita sebagai ibu. Nah, itu akan nanti terasa. Dan ini tidak lama. Begitu anak masuk usia SMP, nggak mau lagi dia dikawanin. Dia punya dunia sendiri. Nah, itu dia. Jadi kita biasakan dengan doa. Maka dianjurkan setelah kita sholat doa. Berdoa kepada Allah. Semoga yang kita lakukan ini terutama dalam sholat kita ya Allah memberi pengaruh positif
dalam tindak tanduk kita. Lalu istighfar. Rasulullah itu tidak pernah kurang daripada 100.000 kali beristighfar dalam sehari. Ya Allah, padahal beliau itu udah dijamin masuk surga loh. Yang saya tahu 100.000 kali. Iya. Bayangkan, syahadat kita tidak sempurna tanpa nama beliau. Artinya sebegitu tinggi peran beliau. Istighfarnya nggak pernah kurang 100.000 kali. Kita mungkin kadang istighfar sekali aja belum tentu itu teralirkan dari mulut kita. Tanpa kita sadari. Nah, mudah-mudahan dengan kebiasaan berdoa dan istighfar ini terwujud, terimplementasi dari ibadah kita. Demikian Pak Sofwan, mudah-mudahan. Terima kasih banyak Umi. Sama-sama Bapak. Baik, terima kasih Pak Safwan. Kita buka Ya, Ibu. kesempatan yang berikutnya. Silahkan. Sama, Ada yang Bu. ingin ditanyakan kepada Ustazah kita? Dari mahasiswa juga boleh. Jika dari Bapak Ibu sudah sangat paham dengan apa yang disampaikan, tapi tentu ada hal-hal lain mungkin yang bisa dikaitkan dalam kehidupan kita di kampus yang banyak sekali dinamikanya ini. Silakan Bapak dan Ibu. Ya, sambil menunggu barangkali Ustazah, Ya. Kita tahu bahwa sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa, kadang-kadang pada saat melakukan pekerjaan kita muncul perasaan, aduh capek ya, kapan berakhir ya, besok ini lagi, ini lagi. Nah, itu bagaimana itu caranya Ustazah untuk meningkatkan semangat juang kita tadi, karena kita adalah calon penghuni surga. Ya. Ketika muncul perasaan-perasaan yang negatif itu, kita harus mengatasinya dengan selain istighfar tadi, apalagi Ustazah, apakah kita buka saja Quran, kita lupakan masalah, atau kita healing kemana begitu? Ada enggak Ustazah di dalam agama kita menganjurkan kita hal-hal yang lain misalnya? Ustazah, silakan Ustazah. Berarti yang saya pahami, apa sih obat dari bosan, capek? Ya, benar Ustazah. Iya kan? Betul. Itu semua tidak terlepas dari ujian, Bu Yani. Ujian, ya. Itu ujian. Ya, jadi Allah katakan dalam Al-Qur'an, walanabluwannakum bisyai'in. Kenapa Allah pakai bisyai'in bukan bisyai'i? Satu tanwin, satu ada alif lamnya. Allah nggak mau pakai bisyai'i. Allah maunya pakai bisyai'in. Artinya cobaan itu bukan sekali. Cobaan itu bukan cobaan rendah saja. Ada kala cobaan sudah tingkat level sedang, bahkan tinggi. Cobaan berbentuk apa? Minal khaufi, rasa takut, bosan, jengah, capek. Oke. Wal ju'i, lapar. Ingin makan banyak. Atau mau membeli sesuatu, aduh uang nggak cukup nih. Oke, tidak terwujud. Wa naqsim minal amwal. Tiba-tiba ada efisiensi. Iya kan, biasanya mungkin kita bisa mengadakan acara ini itu dengan dana yang digelontorkan, Masya Allah. Sekarang betul-betul dipangkas. Iya kan, mau mengadakan pertemuan Zoom. Iya kan, ini by Zoom. Kenapa? Efisiensi. Di mana-mana kami dengar itu. Kenapa kok acara ini tidak terwujudkan secara offline? Efisiensi Umi Inom. Masya Allah. Nah, itu semua bagian daripada cobaan ujian. Tetapi Masya Allah kita dikasih kunci sama Allah. Cobaan apapun yang Allah berikan reda, lega, enak kita hadapi, nyaman di hati. Kenapa? Cukup dengan kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah itu. Semua dari Allah berpulang kepada Allah. Yang kondisi yang seperti ini kita rasakan ini pasti dari Allah. Selalu berhusnuzon untuk membawa kita yang lebih baik ke depan. Itu terus yang membuat kita semangat. Maka tadi saya sampaikan juga termasuk kepada Pak Sofwan, kita dibikin ketergantungan oleh Allah dengan doa. Sudah itu biar kita jangan sombong, istighfar. Nabi Muhammad yang Masya Allah namanya diabadikan dalam Al-Quran, diabadikan dalam persaksian. Bila kita sebut saja asyhadu alla ilaha illallah tanpa Nabi Muhammad gak lengkap.
itu beristighfar. Masya Allah. Nah, apalagi kita ini yang setiap hari mungkin melakukan kesalahan dan dosa. Sudah hukumnya kayaknya wajib itu istighfar. Insya Allah, jengah, kesel, benci, sedih, bosan, perlahan reda. Makanya Bu Yani ada satu hadis ini, tapi saya belum tuntaskan, belum dapat secara tuntas. Mungkin bisa Bu Yani bantu, karena Bu Yani di ranah kesehatan. Hadisnya di Sahih. Dikatakan, inna fil jasadi la mudghah. Di dalam diri kita ini ada daging. Segumpal daging. Idza soluhal jasadu kullu. Kalau daging ini sehat, memberikan pengaruh sehat kepada seluruh organ tubuh kita. Kalau dia rusak, merusaki seluruh organ tubuh kita. Ala wahwa al-qalbu. Nah, saya masalah menerjemahkan al-qalbu. Sejauh yang saya tahu, al-qalbu itu adalah hati. Artinya hati kita bersih menyehatkan raga kita, semuanya organ tubuh kita. Sekarang pertanyaan, hati apa yang dimaksud? Hati yang ketika kita mungkin dokter bedah membersihkan atau mengoperasi hati kita, hati fisik atau hati apa? Ada sebagian mengatakan, oh bukan hati fisik, itu namanya spiritual heart. Spiritual heart itu abstrak dong. Sementara Nabi mengatakan di dalam hadisnya, mudghah, segumpal daging, bukan abstrak. Bisa dipegang, bisa dilihat, bisa diraba. Apa ini? Karena kalau hati dalam bahasa Arab itu kibdah atau kabid. Sementara al-qalbu jantung. Nah, ini sama-sama kita mencari. Ya, kalau jantung, saya nggak tahu nih apakah hati artinya abstrak yang dekat dengan jantung atau jantung kah? Karena sesungguhnya kalau kita pelajari, iman itu di mana? Nggak pernah saya dengar iman itu di jantung, iman itu di hati. Di mana-mana kita dengar jagalah hati. Nggak pernah dibilang jagalah jantung. Kalau ibu mau pergi kerja, anak ibu akan mengatakan hati-hati di jalan ya mah. Nggak dibilang jantung-jantung di jalan ya mah. Nah itu dia. Nah ini yang perlu kita kaji. Kenapa? Biar kita bisa mampu tadi menghadapi segala permasalahan. Namanya masalah tuh nggak bakal apa namanya hilang, habis itu nggak ada. Allah sudah mengatakan wala nabluwannakum bisyai'in. Nah, kita tahu kapan dan sebesar apa itu coba. Baik Ustazah. Memang ternyata hidup kita tidak pernah lepas dari setiap hari ada masalah. Tentu cara kita saja memanage masalah itu sehingga tidak berlarut-larut dan tidak membuat manusia itu menjadi depresi. Kalau nggak ada masalah belum jadi manusia dong. Betul. Berarti Ustazah ya. Ya, terima kasih Ustazah. Memang diperlukan semangat untuk memperbaiki hal-hal yang tidak baik dan menjaga hati seperti tadi, tetap dalam istiqomah Islam dan iman dan Islam. Amin, amin ya. Iya. Baik, Bapak dan Ibu, ada yang ingin ditanyakan di sini? Ada yang ingin berkomunikasi langsung? Silakan. Anak-anak juga boleh, silakan saja. Oh ini berarti ada mahasiswa. Ada mahasiswanya Bu Noni dari jurusan farmasi. Jurusan, oh, okay. Dari jurusan lain mungkin sedang kuliah pagi karena hari Senin. Ya. Ya, tapi juga dianjurkan kalau misalkan dosennya hari ini berhalangan, mereka juga ikut serta. Tapi farmasi hari ini. Mudah-mudahan yang lain nanti bisa juga diberikan kesempatan. Ya. Karena tuntutan kurikulum juga berat sekarang. Iya, betul. Ada sistem blok, jadi memang agak sulit. Baik Bapak Ibu, ada yang ingin didiskusikan dengan Ustazah? Sudah dirasa cukup jelas dan sudah memberikan pemahaman kepada kita sekalian bahwa memaknai hari kemerdekaan dengan semangat juang yang tinggi untuk bisa kita lebih baik lagi dalam kehidupan ini, mencapai ridho ilahi Rabbi. Oke, kalau tidak ada, kita tunggu 1 menit ya, silakan Ustazah sambil menikmati. Ya. Pisang gorengnya tadi masih panas, mudah-mudahan masih hangat juga nih. Ya, semangat merah putih hari ini silakan. Jika ada yang ingin bertanya lagi, karena memang sesungguhnya kita memang harus kuat ya menghadapi akhir zaman ini yang penuh fitnah dan juga beban semakin berat.
Di sisi lain kita juga harus mempertahankan aktualisasi diri kita, harus bisa berdiri di tengah-tengah banyaknya fitnah-fitnah. Dan jika kita melihat saat ini juga banyak sekali aturan-aturan yang kadang-kadang mengikat. Kalau memang merupakan satu kewajiban itu tidak masalah. Tapi ada hal-hal yang terakhir ini. Ada yang pemblokiran dan sebagainya. Tapi sudah dibuka blokir ya. Rekening pasif. Itu dia. Masya Allah. Itu luar biasa itu efeknya. Saya rasa tidak ada ya untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan tadi sudah memberikan makna yang mendalam bagi kita sekalian. Amin. Mungkin ada yang bertanya di WA, Bu. Iya, gimana? Ada yang komentar? Mungkin ada yang bertanya di WA. Oh, di WA. Ada Pak Tama? Coba dilihat di room. Di chatnya. Ada, coba dikirim ke saya. Pak Tif tadi. Tulisan. Apa di chat mungkin. Baik, rupanya ada pertanyaan yang masuk dari Bapak Teguh Iskandar Faisal. Beliau ini sebelumnya adalah direktur kita. Oh, oke. Selama lebih kurang 2 tahun ya kalau nggak salah. Kemudian beliau ditempatkan di Palu, Sulawesi Tengah. Ya. Oke. Dan sudah berakhir masa jabatan karena beliau mengundurkan diri waktu itu dalam kondisi yang kurang sehat. Tapi hari ini beliau luar biasa. Dari yang lumpuh karena tumor otak, tapi sekarang semangatnya merah putih, luar biasa. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Sudah seperti biasa, cuma kaki sedikit saja, masih agak susah berjalan, tapi beliau bisa bawa mobil dari Langsa kemari. Baru aja. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Dari Langsa. Iya, jadi kalau kita lihat beliau itu memang semangatnya itu, Masya Allah. Iya, iya, Masya Allah, Masya Allah. Ya. Dan selalu juga senang dengan tausiah. Sekarang memang lagi memperdalam Al-Quran kembali. Beliau memberikan pertanyaan kepada kita, apa itu penyakit ain? Apa ciri-cirinya? Tanda-tandanya? Bagaimana cara mencegahnya, Ustazah? Iya, iya, silakan. Penyakit ain itu sejauh yang saya tahu tidak bisa kita mengidentifikasi, oh ini nih kena ain. Karena ain itu sesungguhnya kan mata, artinya sesuatu yang dipertontonkan. Ya, sesuatu yang dipertontonkan. Banyak orang kita ini sebenarnya mungkin inilah beda tipis ya Ibu ya antara tahaddus bin ni'mah, ingin menceritakan kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita. Sebut saja anak ganteng, anak pinter, anak cerdas, anak yang sukses. Kita informasikan keluar. Nah, sudah itu dengan ria, ini beda tipis. Sehingga orang yang lihat itu belum tentu nyaman, senang dengan informasi yang kita berikan. Akhirnya ujungnya iri. Nah, untuk mengidentifikasi orang iri itu karena dia penyakit hati, kita tidak tahu siapa yang iri, irinya bagaimana. Kebanyakan yang iri itu melalui doa. Nah ini. Maka apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang itu semua itu disondingkan. Sedang berenang disondingkan. Bikin kue disondingkan. Dipamerkan, dipertontonkan. Iya. Yang anehnya jarang sekali kita mendapatkan informasi. Ya di sosmed, mau itu di Facebook, di IG, di TikTok. Itu anaknya yang tidak naik kelas. Anaknya yang tidak dapat juara. Anaknya yang nilainya sekian. Yang diinformasikan anaknya juara 1 dengan rata-rata sekian. Anaknya mendapat juara ikut perlombaan skala nasional. Anaknya begini, suami begini. Nah ini orang di luar tanpa mempertimbangkan perasaan orang yang sedang ditimpa musibah. Oh jangan-jangan anak dia
berkebutuhan khusus sehingga tidak bisa sekolah. Tidak pernah mempertimbangkan itu. Sehingga timbul ain. Tetapi saya pribadi ya Pak Iskandar, bukan tidak percaya, percaya itu tentang penyakit ain. Tetapi karena kita punya iman, apa yang Allah kasih kepada kita, ya, itu punyanya Allah, kapan mau Allah ambil, ambil. Artinya ketika kita ditimpa penyakit, katakan, tidak pernah terlintas untuk jangan-jangan ini dikirim orang. Gitu. Oh mungkin kita yang kurang gerak. Oh mungkin kita berlebihan dalam konsumsi ini itu. Sehingga tidak pernah. Karena kalau kita berpulang kepada ain dan kita tidak melakukan aktivitas pamer, pasti kita tidak puas untuk mencari kesalahan orang. Oh jangan-jangan aku dikirim sama si ini atau didoakan begini. Basisnya suuzon, prasangka buruk. Alangkah baiknya kita kembalikan kepada Allah. Jangan-jangan kita sedang diuji. Yang seperti Allah sampaikan dalam surah Al-Baqarah. Minal wa naqsi minal amwal. Oh kita ada kekurangan di tubuh kita. Ya apakah diabetes kah? Atau kolesterol kah? Nah tetapi yang membuat kita tenang itu apa? Rasulullah mengatakan likulli da'in dawa. Setiap penyakit ada obatnya. Mari kita sama-sama mencari obatnya. Begitu. Jadi kalau ditanya tanda-tandanya seperti apa? Karena itu berawal dari hati, tidak nampak. Beda kalau kita demam, diraba panas. Iya kan? Batuk, kedengar suara dia batuk. Tapi kalau ain tidak nampak. Begitu. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah dijelaskan oleh Ustazah Inung dapat dipahami Pak Teguh Iskandar Faisal, atau ada yang ingin ditambahkan lagi Pak? Jelas Bu Yani, terima kasih karena kan di pengajian tertentu, mohon maaf saya tidak menghidupkan kamera, di pengajian Ya, tertentu Pak. kadang-kadang kan terlalu membesarkan penyakit ain tersebut. Sedangkan dari kecil saya tidak pernah mendapatkan pengajian atau kajian terhadap penyakit ain. Ini kan baru-baru saat ini muncul. Sehingga saya memandang penyakit ain itu lebih kepada ke arah dengki, iri, dan ria sejenisnya itu mungkin ya. Itu saja Ustadz, terima kasih. Ya, ya baik Pak, terima kasih kembali. Boleh tanya lagi Bu? Ibu, boleh tanya lagi? Bentar ya. Sebentar ya Pak Safwan ya. Ini ada pertanyaan dari Bu Emilda. Bagaimana kita bisa berdamai dengan hati? Nah, silakan Bu Ustazah. Ini pertanyaan banyak sekali yang saya dapatkan model seperti ini. Ya, jadi bagaimana cara kita berdamai dengan hati, kita bermasalah dengan orang itu, tapi hati kita retak dan segala macam. Tadi saya sempat menyampaikan ya semacam diskusi kecil dengan Bu Yani. Saya tergelitik dengan hadis tadi ya. Di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging. Segumpal daging itu Masya Allah mempunyai peran dan pengaruh besar sekali ke tubuh kita. Terus bagaimana kita berdamai? Ya, yang pertama dalam hal apa ini? Oh, dalam hal berselisih dengan orang atau berselisih dengan orang tua. Berbicara atau dalam konteks apa? Konteks berselisih dengan orang tua itu harus diingat, sesalah apapun orang tua, kita boleh memberikan argumen tentu dengan cara yang santun. Setingkat orang tua berbeda akidah, agama, itu tetap kita dianjurkan untuk berbuat baik, tapi bukan di ranah akidahnya. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Abu Thalib meninggal, sang paman yang itu garda terdepan bagi Rasulullah meninggal, beliau mendoakan, meminta ampun, turun ayat menegur. Kenapa? Karena tidak seiman. Gitu. Nah, kepada orang tua, oh katakan dia salah, dia tidak mendidik, dia begini, dia begitu. Kita boleh berargumen tentu dengan cara yang santun.
Karena kenapa? Fala takullahuma uffin. Saja tidak boleh. Apalagi keluar kata-kata yang kasar. Itu sudah menjadi sebuah nasihat yang biasa. Tetapi ketika kita terapkan susah ternyata Bapak Ibu. Begitu. Yang kedua, kalau memang hati kita ini bermasalah dengan orang lain, minimalisir bertemu, berkomunikasi. Dari beberapa psikolog, psikiater itu yang disampaikan. Karena kenapa? Ada satu trauma yang tersimpan di otak kita. Nah, tersimpan dan terhapus perlahan itu bukan kuasa kita. Kuasanya Allah. Maka kita berdoa. Ya Allah ya muqallibal qulub. Ya, sabit qalbi ya bi imanika, bi fi'lil khair, bi ta'atik. Kenapa? Karena yang membolak-balik hati ini Allah. Tetapi satu yang ingin saya katakan, mungkin ada yang mengatakan, berarti kalau kita tidak bertemu, tidak berkomunikasi, putus silaturahim. Tidak. Ketika kita bertemu seperti biasa normal, kita menyapa. Kita membalas sapaannya. Tetapi bukan seperti yang lalu kita bertemu, mungkin kita belum sembuh. Karena sembuhnya hati ini perlu waktu yang tidak singkat. Karena yang punya hati itu adalah Allah, maka kita dianjurkan berdoa. Begitu. Jadi kalau ingin berdamai, saya memahami tadi berdamai dengan hati, mungkin sedang bermasalah dengan apakah anak, apakah orang. Anak gampang kita doakan. Kalau dia melawan, ampunkan, doakan. Jangan didoakan yang tidak-tidak. Karena kita tidak pernah tahu perkataan kita ini kapan menjadi doa yang Allah wujudkan nyata. Nanti kamu kalau udah besar jadi gembel. Betul-betul jadi gembel tambah susah kita. Nah, bukan sekedar kasihan Bu Yani. Dia gembel, tidak punya pekerjaan, merongrong kita juga yang susah. Begitu. Jadi enak sebenarnya ini. Memang tidak gampang Bapak Ibu sekalian. Apalagi berkaitan dengan hati. Ya, asal ketemu dengan dia, ngomongnya kasar, apa segala macam, dikurangi. Frekuensinya itu dikurangi untuk bertemu. Karena kenapa? Daripada kita hatinya sakit. Itu. Tapi juga saling mencoba memaafkan. Itu pertanyaan yang bagus Bu Yani. Ternyata begitu kita rujuk ke Quran, Allah katakan, wa anta'fu aqrabu littaqwa. Jadi sekarang pertanyaan, ta'fu di situ memberi maaf atau meminta maaf? Memberi maaf lebih baik. Ya, memberi maaf. Kita minta maaf. Ibu memaafkan dia enggak? Harus enggak memaafkan. Gampang itu ternyata. Enggak gampang. Tidak segampang kita mengatakan, ya saya maafkan. Bisa enggak dia bersifat seperti tidak ada masalah? Seperti sebelumnya? Iya kan? Betul-betul kita memaafkan. Kan lagi-lagi nih hati punyanya Allah. Iya dia tertempel di tubuh kita. Tapi yang bolak-balik itu Allah. Nah itu dia. Itu yang ternyata memberikan maaf. Itu yang menggiring kita kepada ketakwaan. Saya bilang Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Gitu. Jadi kalau Bu Yani bertanya, kalau memberi maaf gimana? Itu yang Masya Allah. Tidak gampang. Banyak juga orang yang meminta maaf aja gengsi. Aku nggak salah kok, ngapain aku minta maaf? Iya kan? Nah semua itu tempat kerjanya di mana? Hati. Ibu Emilda, mudah-mudahan tadi sudah mendapatkan pemahaman tentang bagaimana berdamai dengan hati. Oke. Selanjutnya, masih ada? Kalau tidak ada, kita persilakan Pak Safwan kembali ya untuk pertanyaan kedua. Silakan Pak Safwan. Ya. Terima kasih Ibu. Ya, silakan Pak. Ini mungkin ilmu berkenaan dengan ilmu astronomi ini. Kemarin saya mendengar dari pengajian istri saya tercinta bahwa matahari berputar pada orbitnya. Di saat pagi matahari keluar dari timur, di saat sore matahari tenggelam di barat. Secara ilmu agama atau keyakinan kita kepada Allah,
yang bahwa matahari itu tenggelam ke timur itu sujud kepada Allah. Memang pernah kita dengar pepatah Aceh, lat batat kaya bate, beristighfar dan sujud kepada Allah. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana pemahaman Umi, mungkin Umi lebih banyak menimba ilmu, bahwa selama ini kita mengajarkan dan diajarkan oleh guru kita bahwa matahari itu kalau misalnya di Aceh sudah sore, sudah menjelang malam, matahari tenggelam ke laut. Kalau kita nengok di saat sore sunset, bahwa tenggelam ke laut di daerah India gitu. Tapi secara iman bahwa dibilang sama ustazah pengajian bahwa itu matahari sujud kepada Allah. Dan memang di belahan bumi yang lain bahwa misalnya daerah barat sana mungkin India, Pakistan dan Arab Saudi, matahari masih selang waktu 5 jam ya kalau kita dengan Arab Saudi. Mungkin yang ingin saya tanyakan kepada Umi atau Ustazah, bagaimana pemahaman kita sebagai menurut ilmu yang disampaikan tadi, bagaimana Ustaz? Jelas pertanyaan saya, Ibu Umi. Baik, terima kasih Pak Safwan. Pertanyaannya tentang matahari yang muncul di pagi hari dan sore hari dia kembali ke tempatnya. Kita akan dengarkan bagaimana sesungguhnya matahari sebagai makhluk ciptaan Allah itu. Ilmunya berdasarkan karena apabila ya, Allah menyuruh keluarlah kamu matahari ke sebelah barat, itu kan pasti matahari akan tunduk kepada Allah gitu kan. Ya, ini perintah Allah ya, matahari harus terbit di pagi hari dan kembali tenggelam di sore hari. Kita tanya melalui Ustazah bagaimana sebenarnya matahari itu. Apakah benar dia itu adalah makhluk Allah yang bersujud, kan begitu ya? Silakan Ustazah. Semua yang ada di bumi ini itu makhluk Allah. Dan mereka bersujud menurut fungsinya, bentuknya. Kita tidak bisa mengilustrasikan sujudnya matahari seperti sujudnya manusia kepada Allah. Itu yang ada dalil yang baru saya tahu, mungkin ada hadis di luar sana juga ada, tapi belum saya pelajari atau belum nyampe info hadis itu ke saya, yaitu pohon bersujud dengan dia bergoyang. Sudah itu ayam dan kodok. Ibu kalau perhatikan, kalau hujan kodok berbunyi, itu tidak boleh dibunuh, sedang bertasbih kepada Allah. Ayam kukuruyuk sedang bertasbih kepada Allah. Artinya mau dibilang apa? Kita baru mengerti, memahami kalau ada diungkapkan, apakah lewat Al-Quran ataupun lewat hadis. Nah, begitu. Nah, sekarang matahari terbit di timur, tenggelam di barat, terbit di pagi hari, tenggelam sore menuju malam. Yang ingin saya tekankan, dan mungkin saya yakin banyak dari kita tahu tapi lupa. Standar waktu dalam Islam bukan terbit matahari. Maka di dalam Al-Quran dikatakan yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu linnas. Itu parameter menentukan waktu. Kapan? Saat kita lihat hilal. Jadi ketika kita melihat hilal pada bulan sabit, itu bisa kita tentukan, oh ternyata ini pertengahan bulan. Ketika dia pertengahan bulan dia purnama. Oh ini awal bulan. Oh ini pertengahan bulan. Oh ini akhir bulan. Itu patokannya bulan, bukan matahari. Maka saya betapa terkejutnya ini Bapak Ibu sekalian ketika saya memberikan kajian fikih wanita
ya disebut saja di lembaga pendidikan, banyak di antara kita tidak mengetahui kita lahir itu di tahun dan bulan berapa Hijriah. Kenapa Umi Inong? Lah, kita mengingat-ingat kapan kita dikatakan balik. Balik itu segala transaksi pahala dosa sudah kita tanggung sendiri. Bukan lagi kalau kita belum kawin orang tua, kalau kita sudah kawin ke suami. Bukan, ke diri kita sendiri. Kalau kita sudah balik, mau dia sudah kawin atau belum kawin. Nah, ingat nggak kapan, mohon maaf, yang perempuan mendapatkan menstruasi, yang laki-laki mimpi basah? Di tahun berapa? Serentak menjawab dengan Masehi. Karena kenapa? Selalu kita tertipu dayakan dengan informasi standar waktu itu terbit matahari. Terkait dengan ilmu astronomi ini, mohon maaf Pak Sofwan, saya sendiri juga minim dan saya nggak tahu. Ternyata kelemahan saya di situ. Saya diajarkan ilmu falak sama anak saya masih belum nyambung, nggak nyambung. Kemudian anak saya yang kedua KI-nya tentang apakah bumi ini bulat, bagaimana perspektif sains dengan Al-Quran. Saya cuma bisa mendatangkan dalilnya kamu cari. Nah, karena Umi tidak minim dalam hal astronomi atau tentang hal-hal yang berkaitan dengan benda langit, bumi. Tetapi yang jelas matahari, bulan, bintang, itu semua makhluk, yang artinya makhluk itu kan yang diciptakan oleh Allah. Semua bersujud. Kecuali satu. Iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Mereka, dia enggan dan sombong. Pas aku diciptakan dari api, aku harus tunduk kepada Adam yang tercipta dari tanah. Nah itu. Demikian Pak Sofwan. Mohon maaf kalau tidak mewakili jawabannya ya, tidak memuaskan karena saya memang minim tentang astronomi. Ya, terima kasih Umi. Tentu saja kan matahari itu memang dikatakan bersujud kepada Allah ya, dalam konteks agama Islam. Tapi bukanlah sujud dalam arti fisik seperti yang dilakukan manusia tadi kan kata Ustazah. Melainkan hanya sebuah kiasan atau perumpamaan saja untuk menunjukkan ketaatan dan kepatuhan mutlak matahari terhadap perintah Allah. Matahari beredar di tempat edarnya. Ada terbit, ada tenggelam sesuai perintah Allah. Itu adalah tunduk dan patuh. Kan begitu tadi kata Ustazah. Baik, selanjutnya masih ada Bapak Ibu yang ingin didiskusikan, ditanyakan. Mudah-mudahan masih ada atau tidak ada lagi kelihatannya. Di room chat ada Pak Tam? Oke. Oh, dari masih ada. Oke. Masya Allah, Masya Allah. Seru sekali ini. Saya lihat dulu. Baik. Baik, ini dari Ibu. Oh, Ibu Nirwana. Baik, saya bacakan ya. Umi, ada pertanyaan. Bagaimana semua kegiatan kita sehari-hari di kantor, seperti mengajar dan lain-lain, bisa kita niatkan menjadi ladang pahala, agar sehari selalu berkah, tercatat sebagai amal ibadah bagi kami ASN. Iya, itu tadi sama mungkin mirip dengan pertanyaan juga. Bu Yani ya. Pokoknya tinggalkan rumah bismillah. Nawaitu. Ya, saya berniat ini melangkahkan kaki saya menuju tempat kerja saya tanpa mengesampingkan kewajiban saya sebagai ibu dan istri. Bismillah, saya ingin mencetak generasi bangsa ya, punya kualitas pendidikan yang Masya Allah, dan itu mudah-mudahan ya Allah engkau berikan, kau lancarkan lisan ini gitu. Berkah itu tanda standar berkah itu apa? Yang pertama, anak itu menerima dengan nyaman hati. Kemudian nanti kelak dia tamat dari Poltekkes, dia akan mengamalkan. Ya, contoh, dia mungkin yang bagian kebidanan, dia jadi bidan di salah satu rumah sakit. Dia melayani pasien dengan ramah, dengan sabar. Sampai kita bertanya, kenapa sesabar ini? Bukankah Allah menganjurkan kita sholat dengan sabar? Kenapa? Sholat saja kita dianjurkan dengan sabar, masa kita merawat pasien tidak dengan sabar? Wow, ini pasti gurunya ini.
Gitu. Tentu beda Bapak Ibu sekalian, kita mengajarkan dengan hati, dengan ridho ilahi, hasilnya berbeda kepada anak didik. Penangkapannya berbeda kepada anak didik. Pasti, saya yakin itu. Kalau kita tujuannya memang, karena saya sudah PNS, saya mau tidak mau berkewajiban, itu terasa berat. Jadi ngajarnya juga asal-asalan. Kenapa ibu pakai baju wajib diwajibkan? Di sekolah kenapa ibu lakukan? Nah, kalau ibu jawab sam'an wa ta'atan kepada pemimpin, dia mengerti agama. Berarti kita yang dipimpin. Ada regulasi, ada aturan. Tetapi kalau mau dibilang gimana lagi nih? Kalau kita nggak pakai kita dipecat. Berarti dia tidak ikhlas. Dia tidak mengerti esensi dia sebagai pengajar. Esensi dia sebagai pendidik. Dia tidak mengerti. Gitu. Jadi siapa Ibu Nirwana? Tentu Ibu. Kalau ibu melangkahkan kaki ibu dari rumah menuju ke tempat kerja dengan niat nawaitu lillahi ta'ala ingin mencerdaskan bangsa, lewat ibu ajarkan, luangkan waktu ibu untuk mereka. Insya Allah itu penuh dengan keberkahan. Tidak sekarang ibu nikmati, lihat 5-10 tahun ke depan hasil yang ibu berikan pada anak didik itu. Luar biasa ini. Kalau sudah berkah berarti ada aspek kehidupan yang membawa kita tenang, kemudian bekerja secara berkualitas, kemudian pasti ada manfaatnya untuk mahasiswa gitu, Ustazah ya. Iya, baik, terima kasih untuk pertanyaan terakhir barangkali. Ya, baik Bapak Ibu sekalian juga anak-anak kami yang kami cintai, alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan tentang bagaimana sebenarnya kita memaknai hari kemerdekaan. Tadi banyak pertanyaan memang di luar dari itu, tetapi semuanya keterkaitan di dalam permasalahan bagaimana semangat kita memperjuangkan hidup kita. Dengan semangat merah putih, kita akan bekerja semakin baik, semakin berkah, dan mendapat limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan sekedar bekerja saja, tanpa niat tetapi bekerja dengan ibadah, maka ganjarannya adalah surga ya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Kita tutup dengan doa saja. Oh ya, baik. Baiklah, untuk hari ini terima kasih banyak kepada kita semua yang telah hadir dan memberikan pertanyaan juga perhatian yang sungguh-sungguh. Tentu manfaatnya luar biasa untuk semangat kita bekerja dalam mencari ridho ilahi. Kita tutup dengan bacaan doa. Mari kita doa bersama dipimpin oleh Ustazah Umi Inom. Silakan. Bapak Ibu sekalian, kita tengadahkan tangan kita memohon kepada Ilahi Robbi, apa yang terucap dari lisan ini, apa yang kita dengar dari lisan ini, mudah-mudahan berkah di dalam kehidupan sehari kita. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami. Berkahilah waktu kami dari pagi hingga malam hari. Limpahkanlah segala keridhaan-Mu ya Allah. Apapun yang kami lakukan, mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan keberkahan bagi banyak orang dan minimal bagi diri kami sendiri. Allahumma anzilna munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa an na'mala salihan tardahu birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
warahmatullahi warahmatullahi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Akhirnya tuntas sudah acara kita pada pagi hari ini. Insya Allah kita bisa berjumpa kembali di bulan akan datang di awal bulan pada hari Senin. Terima kasih atas segala perhatian. Kami mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian juga anak-anak kami. Kita berjumpa kembali insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.